Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mamdud wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alil haqqi qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sadaqallahul azim. Jumatun wa alim wa ustaz sesepuh ibu sepuh ingkang saudara hati Jumatun Bapak saking sami ingkang kula hormati lan sedaya rekan-rekan kita saking pasuran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga kula sahabat sedaya siang menika sabar-sabar kami awal ngaturaken sembah syukur dumateng kesalipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi kula sahabat sedaya siang menika masih pinaringan rahmat nikmat hidayah saking Allah Subhanahu wa taala sedaya sadar hadir kembali duduk bersama di majelis penyelenggara kali ini guna untuk memperingati al-mahrum al-Ustaz Jailan. Mungkin hadir dengan sedaya dijadikan oleh Allah amal dan manfaat dan berbarokah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam kebisaran moga tetap kita hadirkan umat junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang pundi ingkang sampun kali petunjuk umat kula kanjeng sedaya jalan ingkang leres yaitu agama Islam. Mugi-mugi keluarga keturunan kula kanjeng sedaya selalu asal-asal dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mugi-mugi selalu tetap di hati atas umat Ibnu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa berdoa atas kemudian akhirat kami amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kula selaku wakil sedaya santri almarhum Ustaz Jailan ngaturaken maksud saking dumateng sedaya ingkang sampun purun hadir ngenduraken almarhum Ustaz Jailan, lebih-lebih khusus dumateng Abah Wahid ingkang sampun hormat menghadirkan majelisnya di musala nama ini. Yang kemudian keluarga Abah Wahid diberi kedatangan iman dan Islam lalu akan supaya diberi rezeki acara hal berkah panjang umur manfaat berkah sehingga sakit istiqomah dan ibadah kepada kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian keluarga dan supaya khususnya keluarga Wahid selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung dimawon kita mulai pembacaan sholawat Nabi yang akan dipimpin langsung saking majelis Kufat Pasuruan Wabdal Tawal Al-Quran.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخرنا وقائمنا جدنا ولكنا وقومنا والمسلمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن الصلاة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والله المشارق يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا سامع الدعاء يا رب بلغنا الزهور يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم واسلمنا بنارك يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وارزقنا الشهادة يا رب ارزقنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم واصلح كل مصلح يا رب وفي كل مؤمن يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم المشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإذا تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغني الغالب الغالب
الغائب الباعث وارث المانع السالب عالم الكائن والباقي والزاني والداعي يسبحه الآب والبارئ والطالب والغالب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذاهب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الظالم حكيم العبودة جميع المجانب لترتيب ترتيب هذه المطالب خلقه وعذبه وعدله وغربه ولحمه وجلده وشعره من ضم مختلف متراكب من ماء ذهبه يخرج من بين السلب والترائب فسبق قلبه لسان ضربه والمعايب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي من مسافر من تائب من طالح الذي كونه له المطالب فلو رأيت الحدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع الساقبة والقام بين هذه وذاهبة وضاحك لنفسه هادية وأبكهم من الظلم إليها فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النار ضيون الغياين فيعوضون فقد فازوا بالمظلوم وأدركوا رضا المحبوب ولم يؤت أحدهم من القوم وهو سبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الدين اللازمة وأمر فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبايب اللهم صل وسلم وبارك عليه قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى يبدو لكم رئيس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى عظمة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما أرادوا لشمس الرسالة في سماء الجنة خرج لي مرسوم الجليل بنقيب المملكة ببنين يأتي بديننا في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنظر في هذه الليلة فيها مطهر به مسرورا أملأ به الكون نورا وأكثره يتيما ومطهرا وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه
واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتنزيلا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر أنزل الله أنواعا من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمده فلم يشتد بها الخلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم سائلا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
وإذ صلى الله عليه وسلم مخلوقا بهذه العناية ذكرتها بكفر الولاية وأشرقت بمعين الفضاء تلاها أربع من نوره وأنوار ودخل في عهد بيعته من كون من الخلائق كما دخل فيها من نرى أول فضيلة المعجزات بقبور الفارس وسرور الشهداء ورؤيا الشياطين من السماء بالشهود المحرمات ورجع كل جبار من الجن وهو بصحبته سنقالته لذيذ الدخان لما تعلق الإنسان النور الساتع وأشرق من كماله الضياء اللامع حتى هرر على الماضيع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ad-da'i ila daris salam وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم من يومنا هذا
إلى يوم القيامة. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Alhamdulillah, bersyukurillah Allah hadirkan kita semuanya di kesempatan siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara memperingati Haul yang ke-29 daripada meninggalnya Ustadz Jailani. Dan juga berkepatan di kesempatan hari ini banyak Haul di antaranya Batul Batul dan juga Sarifah Khadijah. Kita niatkan kita hadir ada di sini memperingati Haul mereka semuanya supaya kita di kesempatan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah serta daripada mereka semuanya, sehingga semua hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari berkah dari keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, mereka semuanya dimudahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya dan kita semuanya bisa masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Acara Haul seperti ini terhadap guru kita, terhadap para wali, itu semuanya manfaatnya sebenarnya bukan hanya kepada yang dihauli, tapi juga kepada kita. Di antaranya adalah mungkin kita bisa iktidak bihin, kita bisa mengikuti daripada jejak orang-orang yang kita hauli. Misal jejak kehidupan bagaimana Ustadz Jailani, bagaimana misal seorang aulia ketika hidup. Diadakan Haul diceritakan di mana keistimewaannya, di mana amal ibadahnya sehingga kita itu dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena mereka ini orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mengikuti, bisa meniru daripada mereka semuanya. Sehingga kita menjadi orang yang istimewa kita. Kalau kita langsung ikuti Al-Quran dan hadis, mohon maaf ya, kita ingin dulu aja ya. Kalau kita ikuti Al-Quran dan hadis terus langsung bisa terjemah gitu kan. Harusnya kita ikuti orang-orang yang kenal dengan Al-Quran dan hadis di dalam sirahnya. Di antaranya yaitu para aulia. Siapa itu aulia? Dikatakan dalam Al-Quran, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu yaitu mereka yang di dalam dirinya tidak ada rasa ketakutan, wala yahzanun, dan tidak ada rasa kesusahan. Kenapa? Karena mereka sudah kuat dalam hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah di dunia, urusan ini mereka tidak akan ada itu semuanya. Kemudian ketakutan untuk ini dan itu mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka kuat imannya di dalam dirinya ada Allah Subhanahu wa taala. Takut harga beras naik misalnya, nggak ada takutan mereka. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang benar-benar kuat keyakinannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya aulia. Bukan hanya itu, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu yaitu mereka yang iman. Harus iman. Kalau nggak iman bukan dikatakan wali. Setelah itu orang yang bertakwa kepada Allah, di mana dia di dalam syariatnya sholat ini dan itu, itulah seorang wali yang mereka semuanya kita harapkan keberkahannya supaya memberikan berkah kepada kita semuanya. Bahkan Nabi pernah ditanya oleh para sahabat. Para sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man awliya Allah? Wahai Rasulullah, wali-wali Allah itu di mana, siapa sih mereka itu? Akhirnya Rasulullah jawab, wali-walinya Allah itu man idza ruku dzukira Allah. Walinya Allah itu kalau sampai lihat
Sampai ingat wajahnya, sampai ingat dengan Allah. Jadi bukan hanya bicara seperti ini, dilihat wajahnya saja langsung ingat Allah, sampai langsung kuat imannya, langsung sampai ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kepingin tobat, kepingin ini dan itu. Itulah seorang wali kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu kadang kita kalau sampai ikuti ya, saya zamannya Mbah Hamid misalnya, kadang lihat wajahnya itu tenang mati. Sing akeh utang, sing suntuk itu lah kabeh. Belum bicara, belum wajahnya kalau senang. Kenapa? Mandi lalu wudu dirong, Allah. Kita lihat kok itu senang. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini jarang kita dapatkan di dalam zaman sekarang. Bingung kan menungso, bingung ini, bingung itu. Karena orang sosok seperti ini belum kita dapatkan. Sebenarnya apakah ada? Ada. Setiap zaman ada. Cuma kita belum menemukan masih ada, atau mungkin masih tertutup. Sifatnya dia seperti tadi itu, alladzina amanu wa kanu yattaqun, harus itu. Makanya Imam Abu Hanifah sama Imam Syafi'i pernah mengatakan ini, illam yakunil ulama awliya Allah falaisa lillahi waliyun. Kata Imam Syafi'i ini dan Abu Hanifah, dia mengatakan kalau ulama, orang-orang yang mengerti dengan agama, ahli ibadah, mereka ini bukanlah wali, maka Allah nggak mempunyai wali. Ini menunjukkan wali itu orang yang ngerti. Wali itu adalah orang yang tahu tentang hukum agama. Dan dikatakan dalam Tuhfatul Ahbab, di situ dikatakan al-auliya utharata. Wali itu ada tiga macam. Al-auliya utharata. Pertama, man ya'rifu nafsahu annahu wali wa ya'rifu nas. Pertama, tingkatannya pertama itu wali tadi, dia paham kalau dirinya wali. Dan manusia sendiri juga tahu kalau orang ini adalah wali. Jadi dirinya sendiri tahu saya ini wali. Dan orang yang di sekitar juga kenal dia adalah wali. Misal contohnya seperti yang ma'ruf lah, Mbah Hamid. Dia tahu bahwa dirinya wali, dan orang yang di sekitarnya juga tahu bahwa dia adalah seorang wali. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu man la ya'rif nafsahu annahu wali wa ya'rifun nas. Orang yang dirinya nggak tahu kalau dirinya wali, padahal dirinya wali, tapi nggak tahu dirinya sendiri. Cuma manusia semuanya banyak yang paham, mengenal dia ini seorang wali. Ini banyak orang yang paham, dan itu ada orang seperti itu. Bagaimana kita sering mendengar bagaimana itu Syekh Dajjal Habani, wali yang gara-gara sabar terhadap cerewetnya istrinya. Jadi beliau jadi wali gara-gara sabar punya istri yang cerewet. Tapi sabar. Akhirnya itu keluar dari rumahnya, ternyata ada seorang wali dua yang tawasul Jumat dikabulkan sama Allah, tawasul gara-gara Syekh Abdurrahman Dajjal Habani. Ini wali kan jadi tidak tahu kalau orang lain tahu. Berkat beliau tawasul Allah, berkat Syekh Abdurrahman Dajjal bacakan turunkan hujan Allah, turun hujan. Doa ya Allah tawasul berkat wali ini minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu la ya'rifu annahu wali wa la ya'rifun nas. Dia nggak tahu kalau dirinya ini wali dan manusia juga nggak tahu. Jadi nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus gimana? Kita harusnya selalu khusnudon. Misal mungkin Ustaz Jelani beliau misal di sisi Allah mungkin seorang wali, kita mengatakan hal seperti ini tabaruk mungkin berkat karena beliau seorang wali kita diturunkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Wali itu kadang mereka nggak paham dan orang nggak paham. Oleh karena itu kita harus selalu khusnudon kepada setiap orang yang kita temui. Apalagi mereka adalah orang-orang yang ngerti tentang agama. Ajaran Al-Quran jangan dianggap wali itu yang sudah masbur. Ngajar anak abada. Kenapa? Berkat abada orang tadi bisa baca Quran. Berkat abada sampai bisa baca kitab kuning, bisa ini, bisa ngerti semuanya.
Ya kadang kita ini kalau sudah ngajar kitab besar, masya Allah, Ustaz, masya Allah. Tapi yang ngajar abatan nggak dianggap. Padahal ini pertama kali yang kita diajari supaya bisa baca Fatihah, baca Quran, bisa baca kitab. Itu gara-gara yang ngajari Ustaz abatan. Bisa jadi kena ikhlasnya mereka. Ya, karena Allah mereka yang akan derajatnya sehingga menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu selalu kita husnuzon, husnuzon pada setiap orang. Nah terus gimana? Apanya ada wali, jadab, ada wali jadab, kalau wali julun nggak ada ya, kalau majnun nggak ada. Kalau majnun itu ada seperti apa sih sebenarnya dalam sufi ya? Dalam pandangan sufi, kalau saya sendiri nggak paham ya. Ibn Athaillah Al-Iskandari beliau mengatakan jadab itu sama jadab itu yusabulahum an-kama lidati, yaitu dibuka sama Allah sehingga orang tadi nggak mulai awal langsung kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung kenal. Jadi kenal dengan Allah, kehidupannya ditarik. Jadi anak kecil misalnya nggak paham langsung ditarik ke atas, langsung paham. Itu mayarudu ila sifati. Setelah itu dia akan tambah turun. Turunnya mengenal sifatnya Allah. Oh Allah mempunyai sifat ini, sifat wujud, sifat ini semuanya Allah betul. Setelah itu wayatuhum ila asma'i, baru kenal dengan nama-nama Allah. Oh Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman, sifat ini. Baru suhu tadi, baru kenal dengan bagaimana perilakunya Allah. Pekerjaan Allah. Allah menciptakan ini, Allah menciptakan ini. Itu orang yang jajah. Sedangkan salih kebalikannya. Orang salih yang seperti wali-wali yang masya Allah seperti ini Mbah Hamid itu mulai awalnya itu yaitu suhu tadi, melihat daripada afalnya Allah, melihat di sekelilingnya, oh ada ini, ada ini. Setelah itu ingat dengan asma'nya Allah, namanya Allah. Setelah itu ingat dengan sifatnya Allah. Setelah itu baru mereka langsung di dalam kamal billahi. Jadi antara jadab dan juga salih ini sebenarnya perbedaannya adalah ketika jadab itu tadani ke bawah, kalau salih itu ke atas. Contohnya, kalau bingungnya, contohnya gini, kalau wali itu, wali-wali yang salih yang seperti Mbah Hamid, orang-orang yang terkenal ya, dianggap wali, itu mereka pertama itu salih ilah, melihat apa yang diciptakan sama Allah. Melihat gunung, masya Allah, melihat yang di sini wes apa wahid, kok iso ya, lomanem misalnya, ini lambinnya juga pakai kan, dilihat, kok iso kok lomanem ya, mudahnya, dia akan ingat dengan Allah. Oh ini kan manusia, ciptaan Allah, langsung ingat dengan asma'nya Allah. Allah mempunyai asma, di antaranya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Al-Jawad, Maha Dermawan. Sehingga langsung ingat sifatnya Allah, sifat asmanya Allah. Ingat dengan asmanya Allah. Oh, berarti ini daripada perilakunya Allah, ciptaan Allah Al-Jawad. Dari Al-Jawad ingat kepada sifatnya Allah. Allah itu Maha Qudrah, Qadirun ala kulli syai'in tadi. Dari Qadirun ala itu ingat bahwa Allah itu Maha sempurna di dalam zatnya. Sampai pada aulia tingkatnya. Makanya salih itu intihannya adalah syuhudu kamalillah. Sedangkan orang wali jadab awalnya mereka itu langsung kenal Allah. Setelah itu baru kenal sifatnya Allah, asmanya Allah, baru kenal manusia. Makanya kadang kalau kita melihat wali jadab itu kadang berbeda. Kenapa? Mereka langsung ingin Allah. Gak seperti wali-wali yang biasa. Kalau wali-wali biasanya itu kadang mengajarkan syariat dulu, ya, kenal Allah itu maha ini, sifatnya Allah ini, asmanya Allah, sehingga kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia apanya Allah ada di hatinya mereka. Kalau wali jadab enggak, langsung ada di atas, langsung jauh ke bawah. Kadang-kadang wali jadab juga kan paham, sadar.
ini sadar. Tapi kalau sudah ada di atas, mereka lupa semuanya. Cuma wali itu pasti ada maulidul aulia. Ini panjang sebenarnya. Sedikit lagi, maulidul aulia dikatakan dalam kitab Futuhatul Makkiyah karangan Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi. Beliau masya Allah, karangan ada. Ya. Kalau yang ngarang ini bukan wali, nggak mungkin. Jadi beliau ini wali, bahkan beliau mengatakan sendiri memasukkan beliau terhadap wali abdal. Beliau ketika ngarang di dalam kitab Futuhatul Makkiyah di situ bahwa wali itu ada 9 apa namanya tingkatan. Tingkatan yang paling atas itu kutub. Makanya dikatakan ada kutbul Rabbani Jawa, Syaikhul Qadir, jalan itu paling atas. Dan itu jumlahnya cuma 1. Nah, dan ini mewarisi sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahwanya itu imamain, al-a'imah, imamain ini cuma 2. Nah, ini seakan-akan seperti wazir, perdana menterinya daripada kutub, ada 2 imamain. An yaminihi wa an shimali, dari kanan ada yang kiri. Ya. Setelah itu bawahnya lagi autat. Autat itu walinya ada 4. Ya, yang ada di Masyarif, Maghrib, ya, ada di barat, timur, selatan, utara, yang menjaga dunia itu autat. Bawahnya lagi dia itu abdal. Nah, wali abdal ini ada khilaf, ada yang mengatakan cuma 7, ada yang mengatakan sampai 40. Dikatakan abdal karena wali ini setiap satu ada yang meninggal pasti langsung bisa menunjuk gantinya. Langsung ini gantinya ini. Makanya pernah kita diberikan, kalau nggak salah Syaikhul Qadir Jailani juga, kalau nggak salah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah terus Al-Adri. Ketika ada wali meninggal, langsung ada yang ditunjuk. Ternyata pencuri yang mencuri ke rumahnya Syaikhul Qadir Jailani Sikitan. Jadi pencurinya ini, masya Allah, ketika mau mencuri nggak lihat-lihat. Rumahnya Syaikhul Qadir Jailani didatangi mau mencuri. Subhanallah, malam hari kan biasanya orang tidur, wali nggak tidur. Wali mau mencuri, datang wali-wali semuanya kumpul ke rumahnya Syaikhul Qadir Jailani. Malingnya Sikitan ada di bawah meja. Kumpul semuanya tanya kepada Syaikhul Qadir Jailani, wahai saya akan meninggal, fulan bin fulan, seorang wali yang meninggal, wali ada. Gimana ini? Harus ada penggantinya. Siapa yang jadi penggantinya? Para wali-wali semuanya bingung. Musyawarah dengan Syaikhul Qadir Jailani karena tutup ketika itu. Beliau nggak usah bingung-bingung, kata beliau. Kenapa? Siapa yang kita angkat jadi wali? Ini di bawah meja ini aja kita angkat jadi wali. Masuk jadi maling, keluar jadi wali. Gara-gara dicuri di rumahnya wali. Tapi jangan jauh gitu ya. Ya, barokahnya dekat dengan wali. Barokahnya dekat dengan wali itu wali abdalnya. Bawahnya lagi ada wali nukoba. Wali nukoba ini wali yang alim di dalam ilmu syariah wa ilmu asrar. Semua ilmu syariah dia mau paham. Masalah ini, tapi juga ilmu asrar, mengetahuinya. Ada mengatakan mungkin wali malamatiyah. Malamatiyah ini wali yang paham tentang asrar. Oh, bisa melakukan ini, oh bisa melakukan ini. Nah, itu mungkin masuk ke badan nukoba. Ya. Nah, kalau sekarang paham mungkin ya, yang sudah paham alim semuanya kan, ilmu ini dan ilmu. Setelah itu ada wali nujaba. Nujaba ini wali yang dirinya sendiri nggak paham, cuma alamatnya, tandanya biasanya dia ini setiap mengadakan acara mesti ramai, disenangi sama orang. Bisa makan, tapi dia nggak tahu bahwa dirinya mati, biasanya gitu. Bawahnya ada lagi hawari. Hawari ini ngambil daripada kaum hawari ya, kalau hawari nahnu Rasulullah ya, daripada kaumnya Nabi Isa. Hawari ini apa? Yang biasanya memberikan pertolongan. Zamannya Nabi sendiri, Nabi mengatakan hawarinya kalau nggak salah ketika itu sahabat Zubair atau sahabat siapa, Nabi sendiri menunjuk hawari, apa wali hawari zaman kita kata Nabi Muhammad, yaitu sudah dalam keadaan. Nah, itu cuma satu, selalu menolong sana. Ya, setelah itu bawahnya lagi yang terakhir, yaitu yang ke-8, Rojabiyah. Nah, Rojabiyah ini wali yang keluarnya di bulan Rojab saja. Ya,
Dan terakhir yaitu khitamiyah, yaitu wali penutup. Siapa wali penutup? Tidak ada lagi kecuali satu, yaitu siapa? Nabi Allah Isa alaihissalam nanti ketika turun. Ketika beliau turun ada wali penutup yaitu Nabi Isa. Tidak ada tingkatan wali khitamiyah kecuali dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Banyak kalau kita membahas tentang kewalian ya, bagaimana itu Nabi Khadir dengan Nabi Allah Musa yang kalau kita terangkan mari ya, insya Allah ada di acara kolor berikutnya kita akan bahas supaya kita kenal dengan wali dan kita tidak salah membaca wali menjudul misalnya mereka bisa jadi termasuk wali karena mereka ini perilakunya salah menurut dohir tapi ternyata benar ya, ternyata memberikan pertolongan ya, kalau tidak salah katanya menjudul ya, jadi nabro apa namanya pantatnya perempuan ya. Kalau kita nggak boleh ikut-ikut, nggak boleh jadi apa, maka perempuan ya subhanallah ternyata yang ditabuk tadi nggak punya anak lama bertahun-tahun. Setelah ditabuk dapat beberapa bulan punya anak hamil, memberikan pertolongan ya. Tapi kita nggak boleh ikut-ikut ya. Ini nggak boleh ikut-ikut kalimat judul ya. Pernah juga di dalam kitab Salam itu diceritakan. Jadi ada ustadz baru baru keluar mulut, masya Allah ceramah kemana-mana, ceramah ini dan itu. Ya. Setelah itu ada seorang wali majnun, dia ini kalau ketemu perempuan dirangkul, tapi perempuan yang nggak pakai kerudung. Ya, jadi kalau ada perempuan nggak pakai kerudung, mudah dirangkul. Ya. Sehingga perempuan kalau ketemu orang ini takut. Ya, nanti dari kerudung takut, dirangkul gitu kan ya. Aku semuanya, pakai kerudung semuanya perempuan, masya Allah. Nah, ketemu ustadz yang baru tadi, mana ustadz ya? Kamu kurang ajar, dipukuli sama ustadz tadi. Nangis karena memang majnun, ya, majnun. Nangis. Besok subhanallah, ustadz yang mau ngajar tadi bawa kitab, buka kitabnya malah lipat. Tapi ngajar, hilang semuanya ilmunya, bingung. Akhirnya ustadz tadi punya guru mas ya, gurunya ada syariah juga wali masya Allah. Didatangi guru gimana saya nggak bisa ngajar lagi, lupa semuanya ilmu. Kamu apa yang pernah kamu kerjakan? Kemarin saya menghubungi orang, katanya diri majnun, tapi biasanya ngerangkul perempuan kok, kurang ajar ya. Akhirnya waktu gurunya tadi wali yang syariah masya Allah didatangi. Oh ini kan orang khusus. Didatangi, wahai seseorang, wahai wali, kamu jangan gitu. Murid saya ini, masya Allah ilmunya bisa manfaat ngajar kemana-kemana. Jangan diambil ilmunya. Saya dipukuli sama dia. Saya merangkul itu memperbaikkan mereka supaya pakai kerudung dan kalau kamu tidak boleh ikut kata tadi. Dia mohon maafkan dia, maafkan saya kasihkan ilmunya kata. Enggak katanya. Maaf hari ini maaf dia wes. Kalau ilmunya tak tahu ada cicak gitu. Itu cicak itu. Ambil cicak makanan kamu pintar lagi. Sebab kalau diambil cicaknya dimakan, dari alim lagi pintar lagi. Nah cuma nggak boleh kita terima kayak macam wali-wali. Itu nggak boleh dimacam supaya jadi wali yang jelas kita selalu husnuzon ya, husnuzon kepada siapapun, mungkin ustaz kita, ustaz Jailani, siapapun yang kita husnuzon mereka wali supaya kita mendapatkan keberkahan daripada husnuzon kita sehingga mengubar kepada keluarga kita, kehidupan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا عليم يا حنان يا ملك يا مبين ولا نطلب شيئا إلا أنت يا معين. آمين يا الله يا رحمن
واجمعنا في الأبرار بخيارك الفائزين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم شكرناك ربنا بابا في نفسنا لتغفر لنا غفار ولتحسننا. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم الوكيل. يا كريم أنعمنا بنعمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم وأنت الوكيل. صاحب كن فيكن إذا أردت شيئا وجوده وأنت المريد المراد. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم ربنا الوكيل. أحسن لنا ظاهرا وباطنا مع حسن الظن في حضرتك يا الله. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم الوكيل. Pangeran panjenengan dan dosi kula niki lahir batin sarana manasai kang suci. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم الوكيل. النبي صلى الله وسلم عليهم وآل دام والحمد لله. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم الوكيل. Amin, amin. Amin. Amin ya Allah, amin, amin. اللهم اجعل فضله
واغفر لوالدينا وإنك أن تبلغ أكثر من ذكرنا يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمنا على طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رضايا واسع الكرم صلى الله عليه وسلم رب العالمين الفاتحة. الرحمن الرحيم.